Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi terkait persamaan diferensial orde tinggi dengan metode variasi parameter. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatika Ayu Aryani, NPM 025. Saya Di Ayu Puspitasari dengan NPM 22203060031. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Utami, NPM 2240306112. Perkenalkan, nama saya Agung Wanda dengan NPM 2240306109. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait persamaan diferensial orde tinggi non homogen. Nah, yang pertama di sini terdapat bentuk umum dari persamaan diferensial orde tinggi non homogen, yaitu bentuk umumnya y pangkat n ditambah p n min 1 x y pangkat n min 1 ditambah sampai P0xy sama dengan fx. Nah, kalau homogen itu biasanya sama dengan 0, tapi di sini fx itu sama dengan fx. Fx-nya itu adalah suatu fungsi, jadi di sini persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial non homogen. Nah, untuk solusi dari persamaan diferensial orde tinggi non homogen ini, solusinya adalah solusi homogen ditambah solusi partikuler. Nah, Y-nya itu adalah C1 Y1x ditambah C2 Y2x sampai Cn Ynx. Nah, kemudian baru ditambah Yp. Nah, Yp di sini kita tentukan dengan menggunakan variasi parameter. Nah, untuk metode variasi parameter, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan solusi homogen terlebih dahulu. Solusi homogen, misal ini, karena ini orde tinggi atau orde ke n, maka solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 sampai Cn Yn. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan solusi homogennya, kita mencari solusi partikulernya. Nah, dari solusi homogen tadi, setiap konstanta itu kita ganti dengan suatu fungsi. Nah, di sini kita misalkan dengan fungsi ux. Sehingga solusi partikular akan menjadi yp sama dengan u1x kali y1 tambah u2x kali y2 ditambah sampai un kali yn. Nah, kemudian dari bentuk itu kita mencari ukuran sekiannya. Nah, di sini ukuran sekian itu yang diambil adalah y1, y2 sampai yn. Jadi anggotanya itu dari y1 sampai yn. Nah, kemudian setelah kita mencari ukuran sekian, kita mencari w1, w2 sampai wn, tergantung orde berapa persamaan diferensial yang akan kita selesaikan. Nah, di sini setelah kita mencari w1 sampai wn, kita mengintegralkan X. Nah, tadi itu kita ada U1, U2 sampai UN. Nah, itu kita integralkan terhadap X, yang mana nanti integralnya itu adalah integral WM, atau misal U1, berarti U1 sama dengan integral W1 per W. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan UM, U1, U2 sampai UN, nah itu baru kita substitusikan ke solusi partikuler tadi. YP sama dengan U1 kali Y1 sampai UN kali YN. Kita substitusikan semuanya, kemudian kita mendapatkan YP-nya. Setelah itu baru kita mendapatkan solusi umumnya, itu dari YH tambah YP. Y sama dengan YH tambah YP. Nah, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut, di sini terdapat contoh yang mana diminta untuk menentukan solusi umum dari Y aksen dikurang 2Y aksen dikurang Y aksen dikurang 2 ditambah 2Y sama dengan E pangkat 4T. Nah, yang pertama kita mencari solusi homogen terlebih dahulu. Dari PD yang sudah ditentukan di soal, kita membuat persamaan karakteristik terlebih dahulu karena PD-nya itu adalah PD orde 3, maka dari itu ini menjadi persamaan karakteristik yang memiliki 3 akar. Nah, akar yang diperoleh itu adalah min 1, 1, dan 2. Sehingga solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 E pangkat min T tambah C2 E pangkat T ditambah C3 E pangkat 2T. Nah, kemudian kita menentukan solusi partikuler yang mana C1 tadi, C1, C2, C3 kita ganti menjadi fungsi U1, U2, dan U3. Kemudian kita akan mencari fungsi U1, U2, U3 yang dengan kita mencari ukuran sekian terlebih dahulu. Nah, karena di sini terdapat Y1, Y2, dan Y3 pada YH, yang mana Y1-nya adalah E pangkat min T, Y2-nya adalah E pangkat T, Y3-nya adalah E pangkat 2T, sehingga ukuran sekiannya itu terdiri dari E pangkat min T, E pangkat T, E pangkat 2T, dan menghasilkan 6 E pangkat 2T. Kemudian kita mencari W1, W2, W3. Nah, untuk W1, pada kolom Y1 itu kita jadikan 0, dan kemudian di akhir kita jadikan 1. Sehingga mendapat hasil E pangkat 3T. Begitu juga dengan W2 dan W3. Kalau di W2 itu yang di-nolkan, kolomnya itu adalah kolom Y2. Sedangkan untuk W3 yang di-nolkan, kolomnya itu adalah kolom Y3. Sehingga W2-nya mendapat hasil min 3 E pangkat 3T, dan W3-nya mendapat hasil 2. Kemudian setelah mendapat itu, kita bisa mengintegralkan U1, U2, dan U3. Kemudian kita kalikan dengan Y1, Y2, Y3. Nah, hasilnya itu adalah
Y1 kali U1 adalah E pangkat 4T per 30, kemudian Y2 kali U2 itu hasilnya min E pangkat 4T per 6, Y3 kali U3 hasilnya E pangkat 4T per 6. Kemudian kita bentuk solusi partikulernya, kita tambahkan dari hasil yang sudah didapat tadi, kemudian menghasilkan E pangkat 4T per 30. Nah, untuk solusi umum berarti kita masukkan YH tambah YP, sehingga hasilnya adalah C1 E pangkat min T plus C2 E pangkat T plus C3 E pangkat 2T plus E pangkat 4T per 30. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Di sini diminta untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen 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 min 3Y aksen aksen plus 2Y aksen sama dengan X dengan menerapkan metode variasi parameter. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari solusi homogen terlebih dahulu, yaitu dengan membuat persamaan karakteristik kemudian mencari akarnya. Nah, di sini ketika dibuat persamaan karakteristiknya itu didapat akarnya adalah 0, 1, dan 2. Kemudian dibuat solusi homogennya menjadi YH sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat X tambah C3 E pangkat 2X. Kemudian mencari solusi partikulernya, yaitu dengan kita menentukan V1, V2, dan V3. Yang mana hal yang pertama dilakukan adalah mencari Wronskian dulu dari Y1, Y2, dan Y3. Nah, Wronskiannya di sini didapat hasilnya itu sama dengan 2E pangkat 3X. Nah, kemudian selain mencari Wronskian, kita juga mencari W1, W2, dan W3. Nah, di sini W1-nya itu terdiri dari Y2 dan Y3 dan menghasilkan E pangkat 3X, kemudian W2-nya hasilnya adalah 2E pangkat 2X, dan W3-nya E pangkat X. Nah, kemudian dari yang sudah didapat tadi, bisa kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari V1, V2, dan V3. Nah, rumusnya bisa kita integralkan W1 kali Fx per W, itu diintegralkan terhadap X, dan menghasilkan V1 sama dengan 1/4 X kuadrat, kemudian V2-nya adalah E pangkat min X kali X plus 1, kemudian V3-nya adalah E pangkat min 2X kali min 1/4 X min 1/8. Nah, kemudian dari V1, V2, V3 yang sudah didapat, dibuat YP-nya sehingga menjadi YP sama dengan 1/4 X kuadrat plus 3/4 X plus 7/8. Kemudian solusi umum yaitu dari solusi homogen ditambah solusi partikuler, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan C1 plus C2 E pangkat X plus C3 E pangkat 2X plus 1/4 X kuadrat plus 3/4 X plus 7/8. Baik, untuk latihan soal nomor 2, yakni dengan menerapkan metode variasi parameter, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y 4 aksen plus Y triple aksen sama dengan T. Di sini kita cari persamaan karakteristiknya, yakni R pangkat 4 plus R pangkat 3 sama dengan 0. Kita dapatkan R1, R2, R3 sama dengan 0, R4-nya sama dengan min 1. Kita dapatkan solusi homogennya, YH sama dengan C1 plus C2T plus C3T kuadrat plus C4 E pangkat min T. Kemudian kita cari V1, V2, V3, dan V4-nya. Sebelumnya kita cari Wronskian dari Y1, Y2, Y3, dan Y4. Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan T, Y3 sama dengan T kuadrat, dan Y4 sama dengan E pangkat min T. Sehingga Wronskiannya dapat kita cari, Wronskian sama dengan determinan dari matriks yang tersedia. Untuk Wronskiannya sama dengan min 2 E pangkat min T. Kemudian kita cari W1, W2, W3, dan W4. Untuk W1, kita cari determinan dari matriks yang tersedia, kita dapatkan W1 sama dengan E pangkat min T dikali min T pangkat 3, min 2T, min 2T kuadrat. Kemudian untuk W2-nya kita dapatkan E pangkat min T dikali 2T kuadrat plus 2T. Selanjutnya untuk W3 kita dapatkan hasil akhirnya W3 sama dengan min T, E pangkat min T. Untuk W4-nya sama dengan 2T. Selanjutnya, kita cari nilai V1, V2, V3, dan V4. Dengan rumus yang telah tersedia, V1 kita dapatkan hasil akhirnya sama dengan 1/8 T pangkat 4 plus 1/3 T pangkat 3 plus 1/2 T pangkat 2. Untuk V2-nya kita dapatkan min 1/3 T pangkat 3 min 1/2 T pangkat 2. Kemudian untuk V3-nya sama dengan 1/4 T kuadrat, dan untuk V4-nya sama dengan E pangkat T dikali dengan min T plus 1. Kemudian, karena kita sudah mendapat nilai V1, V2, V3, dan V4, kita dapat menentukan YP. YP sama dengan V1 plus V2T plus V3T kuadrat plus V4 E pangkat min T. Kita substitusikan V1, V2, V3, dan V4 menghasilkan YP sama dengan 1/24 T pangkat 4 min 1/6 T pangkat 3 plus 1/2 T pangkat 2 min T plus 1. Selanjutnya, untuk solusi umumnya diperoleh dari rumus Y sama dengan YH plus YP. Maka Y sama dengan C1 plus C2T plus C3T kuadrat plus C4T pangkat min T plus 1/24 T pangkat 4 min 1/6 T pangkat 3 plus 1/2 T kuadrat min T plus 1. Menentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen 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 min 4Y aksen aksen plus 3Y aksen sama dengan E pangkat min 4T. Nah, kemudian yang pertama, mencari YH. Persamaan karakteristiknya dulu, didapatkan M pangkat 3 min 4 M pangkat 2 plus 3M sama dengan 0, M1 sama dengan 0, M2 sama dengan 1, dan M3 sama dengan 3. Selanjutnya, didapatkan YH-nya itu sama dengan C1 E pangkat 0 plus C2 E pangkat T plus C3 E pangkat 3T. Selanjutnya,
kita mencari YP. YP-nya itu Y1 sama dengan 1, Y1 aksen sama dengan 0, Y1 aksen sama dengan 0, Y2 sama dengan E pangkat T, Y2 aksen sama dengan E pangkat T, Y2 aksen sama dengan E pangkat T, Y3 sama dengan E pangkat 3T, Y3 aksen sama dengan 3E pangkat 3T, Y3 aksen sama dengan 9E pangkat 3T. Selanjutnya mencari Wronskian 1, 2, dan 3. W sama dengan Y1 aksen, Y1 aksen, Y2 aksen, Y2 aksen, Y3 aksen, Y3 aksen. Nah, tadi kan sudah didapatkan. Kemudian kita masukkan dan kita hasilnya itu adalah Wronskian sama dengan 9E pangkat 4T min 3E pangkat 4T sama dengan 6E pangkat 4T. Kemudian kita mencari W1, didapatkan 2E pangkat 3T, W2 didapatkan min 3E pangkat 2T, W3 didapatkan 1. Selanjutnya itu kita mencari nilai U1, U2, dan U3. U1 itu didapatkan dari integral Wronskian 1 per W dt itu didapatkan min 1 per 3E pangkat min T. Untuk U2 didapatkan 1 per 4E pangkat min 2T. Untuk U3 didapat min 1 per 24E pangkat min 4T. Nah, karena tadi udah didapatkan hasil dari U1, U2, dan U3, maka YP-nya dapat ditentukan yaitu YP sama dengan U1 kali Y1 plus U2 kali Y2 plus U3 kali Y3. Nah, hasilnya itu adalah min 1 per 8 E pangkat min T. Untuk selanjutnya, kita mencari Y total. Y total itu didapatkan dari Y sama dengan YH plus YP. YH-nya tadi kan C1 E pangkat 0 plus C2 E pangkat T plus C3 E pangkat 3T. YP-nya itu min 1 per 8 E pangkat min T. Nah, jadi solusi umum dari PD tersebut adalah Y sama dengan C1 E pangkat 0 plus C2 E pangkat T plus C3 E pangkat 3T min 1 per 8 E pangkat min T. Selanjutnya itu soal nomor 4. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen-aksen dikurangi Y aksen-aksen ditambah Y aksen dikurangi Y sama dengan E pangkat min T sin T dengan menerapkan metode variasi parameter. Nah, untuk pertama kali yaitu kita menentukan solusi homogen terlebih dahulu dengan membuat persamaan karakteristik terlebih dahulu, kemudian mencari akar-akarnya. Kita misalkan M pangkat 3 dikurangi M pangkat 2 ditambah M dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan M1-nya yaitu sama dengan 1, M2 dan M3-nya kita dapatkan plus minus I. Nah, kemudian solusi homogen menjadi YH sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 cos T ditambah C3 sin T. Nah, satunya kita mencari YP-nya, yaitu Y1 sama dengan E pangkat T, dan Y2-nya yaitu cos T. Nah, selanjutnya Y3-nya yaitu sin T. Selanjutnya kita mencari Wronskiannya dari Y1, Y2, Y3, serta W1, W2, dan W3. Nah, dengan determinan kita dapatkan Wronskiannya yaitu 2 E pangkat T. Nah, W1-nya kita dapat E pangkat T sin T. Dan selanjutnya W2-nya kita dapatkan sin kuadrat T dikurangi sin T cos T. Nah, W3-nya kita dapatkan negatif sin kuadrat T dikurangi sin T cos T. Selanjutnya kita mencari U1 dan U1, U2, dan U3. Didapatkan U1-nya yaitu negatif setengah E pangkat negatif 2T dikalikan 2 sin T ditambah cos T. Kita dapatkan 1 per 20. Nah, kita dapatkan 1 per 20. E pangkat negatif T dikalikan negatif sin 2T ditambah 2T dikurangi 5. 2 kita dapatkan 1 per 20. E pangkat negatif T 3 sin 2T ditambah 2T kurangi 5. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapat nilai U1, U2, U3, maka dapat ditentukan JP-nya negatif 1 per 5 E pangkat negatif T cos T. Nah, jadi solusi umumnya pada persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2 cos T ditambah C3 sin T dikurangi 1 per 5 E pangkat negatif T cos T. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau perbuatan kami yang tidak terkenal penonton, mohon dimaafkan. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.